Halo, selamat sore. Jumpa kembali bersama Bunda Ulfa. Kali ini Bunda Ulfa akan berbincang-bincang seputar dampak positif negatifnya menggunakan handphone atau gawai bagi anak usia dini. Nah, bagaimana tentang perangkat yang satu ini? Di zaman global saat ini, Bapak Ibu, di mana ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat, ya. Salah satunya gawai, gadget atau handphone, ya, yang sudah digunakan oleh semua orang, baik orang tua, orang muda maupun anak-anak. Nah, yang bagaimana dampak positif negatifnya bagi anak usia dini. Ini persoalannya di sini, ya. Baikkah terhadap stimulasi kalau menggunakan handphone ini bagi anak usia dini? Nah, menurut pakar psikologis Ibu Hanli, bahwa stimulasi yang baik itu tidak menggunakan handphone, ya. Stimulasi yang baik itu sebaiknya menggunakan berbagai aktivitas bermain, berbagai aktivitas belajar, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, yang sifatnya memberikan proses tumbuh kembang yang bervariasi, ya. Misalnya kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan aktivitas yang memberikan dampak positif bagi anak, misalnya membantu kegiatan-kegiatan yang sederhana di rumah, ya, menanam pohon, membersihkan halaman, ya, membantu ibu di dapur. Nah, ini banyak permainan-permainan yang bisa dilakukan di seputar rumah maupun di luar rumah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana menghadapi anak-anak yang suka main handphone? Anak-anak menangis kalau tidak diberi handphone. Nah, oleh sebab itu, di sini orang tua perlu melakukan kesepakatan, perlu melakukan pembatasan, perlu melakukan kerjasama, ya, dengan orang tua, dengan guru, dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak. Nah, bagaimana caranya? Yang harus dilakukan adalah, Bapak Ibu, batasi waktu anak bermain HP. Nah, batasi, Bapak Ibu. Misalnya dalam seminggu itu bisalah hari-hari Minggu atau hari Sabtu anak menonton, ya, mungkin 2 jam atau 1 jam, ya, anak bisa menonton game kesukaannya atau film yang menjadi kesukaannya. Nah, tentunya ini perlu pendampingan, Bapak Ibu. Perlu keterbukaan, perlu aturan, Bapak Ibu, demi anak tumbuh kembangnya anak-anak. Kenapa anak usia dini ini masih perlu dibatasi? Karena perkembangan sel saraf otaknya itu masih proses perkembangan, ya. Jadi stimulasinya itu tidak cocok menggunakan handphone. Nah, yang paling tepat kepada anak itu adalah aktivitas-aktivitas bermain, aktivitas-aktivitas belajar yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, yang sifatnya memberikan dampak positif bagi sensoriknya maupun fisik motoriknya, Bapak Ibu. Ini yang perlu dipahami oleh orang tua maupun guru, bahwa stimulasi yang positif itu adalah menggunakan berbagai aktivitas. Nah, saat usia dini 0 sampai 6 tahun, perkembangan otak sel saraf otaknya itu mencapai 80%. Nah, agar sel saraf otaknya itu berkembang, tumbuh, ya, bercabang, Bapak Ibu, dapat bersambung secara maksimal, tentunya distimulasi dengan baik dengan aktivitas-aktivitas yang produktif yang memberikan berbagai, ya, stimulus yang baik. Misalnya membaca, ya, kegiatan olahraga,
kegiatan psikomotorik lainnya Bapak Ibu. Nah, membaca ini juga bukan hanya dari buku, bisa alam semesta ini menjadi sumber belajar Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kemampuan orang tua untuk memberikan layanan-layanan yang positif, yang produktif, yang memang dibutuhkan oleh anak sangat tepat dilakukan Bapak Ibu. Nah, tipsnya agar anak ini mampu mengurangi terkait bermain gadget tersebut adalah pertama tadi batasi waktu anak bermain gadget tersebut, lalu ketahui passwordnya ya, baik password handphonenya, emailnya maupun akun media sosial lainnya. Nah, oleh sebab itu di sini diperlukan komunikasi yang efektif ya, secara terbuka Bapak Ibu. Komunikasi efektif secara terbuka agar anak memahami mengapa dia perlu dibatasi, mengapa dia perlu diajak bermain yang lain. Ini perlu disampaikan kepada anak-anak dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh anak Bapak Ibu, agar anak memahami dan tidak ngambek, tidak marah kalau jika anak-anak tidak diberikan handphone Bapak Ibu. Tentunya teladan ya, contoh ya bagi orang tua juga, upayakan kalau sudah bersama anak tidak lagi megang handphone, tidak lagi sibuk dengan handphone Bapak Ibu. Kita juga perlu konsisten di dalam memberikan informasi kepada anak. Kalau anak tidak boleh memainkan handphone, berarti orang tua juga pun ya, kalau tidak penting, kalau tidak butuh saat tersebut, Bapak Ibu usahakan juga tidak menggunakan handphone dahulu. Demikianlah Bapak Ibu sekelumit ya terkait bagaimana kita menghadapi dampak handphone ya atau gawai bagi anak usia dini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ulfa di informasi yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.